kita semua sudah mendengarkan intinya bahwa tantangan ya yang dihadapi oleh calon-calon ulama di Persis ini semakin berkembang ya, karena memang perkembangan sosial yang begitu terus berubah ya, sehingga menuntut ini kita di Persis untuk menyiapkan kader ulama itu tidak cukup hanya dengan sampai pada jenjang muallimin. Dulu ya sampai jenjang muallimin itu karena memang kondisi sosialnya hanya ada karena di masyarakat saja untuk menjadi guru itu kan cukup lulus SGA ya, selevel SLTP itu sudah langsung bisa jadi guru. Itu kemudian naik SGP ya, dulu kemudian SGA, SPG. Tapi kemudian sekarang ini rekrutmennya sudah sangat tinggi untuk menjadi guru itu, sehingga di kita juga di pesantren ya untuk menyiapkan kader ulama ini perlu ada satu lembaga yang lebih tinggi. Saran Ustadz Iqbal tadi menarik sekali. Jadi di pesantren-pesantren yang sudah existing harus ada Mahad Ali, jadi tidak terpisah dari pesantren sehingga nanti menjadi satu lembaga pendidikan yang kuat karena dia sudah punya dasar lulusan-lulusan pesantren dari sanawiyah, muallimin itu nanti Mahad Alinya di pesantren. Bahkan Mahad Ali sangat mungkin untuk mengembangkan level pendidikannya setara S1, S2 bahkan sampai S3. Jadi nanti seharusnya pesantren-pesantren ini sudah mulai memikirkan ada yang punya Mahad Ali sampai level S3. Wah, itu berarti kan gurunya juga sangat luar biasa itu kalau pesantrennya melahirkan lulusan S3 begitu. Baik, terima kasih Ustadz Iqbal. Saran yang sangat menarik ini sudah dicatat oleh Ustadz Dedeng di belakang ini. Insya Allah mungkin nanti akan jadi rekomendasi muktamar. Maaf ini ya sedikit. Secara kultur di kita sudah ada. Seperti Tahdibul Wasiah di Gumuru, kemudian di Cibego Sadomli, di Logam Sadikin. Itu kan secara kultur ya. Mahad Alinya itu ya sudah jalan. Tinggal sekarang mungkin kita bertanya ke Ustadz Dedeng, ada tidak kemauan untuk mendirikan secara formal Mahad Ali yang resmi diatur oleh Jamiah. Nah itu mungkin ya, itu insya Allah saja. Ya, betul sekali. Jadi alhamdulillah memang kalau tradisinya sudah ada Mahad Ali kita itu ya untuk lulusan muallimin, tinggal nanti kita membuat regulasi ya di PP di Jamiah untuk bagaimana kita mengembangkan Mahad Ali itu bukan hanya ada di Bandung tapi juga di berbagai daerah lain begitu. Baik, terima kasih. Ini ada Ustadz Su'ud Hasanuddin dari Bangil yang saya kira di Bangil ini tradisi pesantren sudah sampai Mahad Ali nih. Kalau dalam catatan saya sampai tahun berapa itu 2012 atau apa ya masih ada Mahad Ali, sehingga lembaga pendidikan keulamaan di pesantren Bangil ini mungkin juga bisa menjadi salah satu informasi menarik untuk kita semua. Dipersilakan Ustadz Su'ud untuk menyampaikan paparannya sekitar 20 menit ya. Silakan. Bangga. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang kami hormati Masya Allah. pada Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Aceng Zakaria, Suaranya hilang Ustadz Su'ud. Nah, tolong dicek lagi itu koneksinya. Itu mungkin di unmute dulu Ustadz. Nah, oke, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ustadz Aceng, Ustadz Zainandang, Ustadz Dedeng, dan lain semuanya, hadirin yang berpartisipasi pada webinar kali ini. Yang perlu kami ingin sampaikan sebagai bahan informasi sekaligus juga tambahan dari berbagai macam pembicaraan dan usulan-usulan yang sangat membangun tadi, yang perlu kita sadari adalah yang pertama bahwasanya secara tidak sadar bahwasanya kita ini terdapat dua paradigma pendidikan yang secara berlangsung dari masa ke masa. Pesantren-pesantren Persis itu
mengadopsi dua paradigma pendidikan yang mengakar di kita. Yang pertama adalah paradigma pendidikan yang digagas oleh Hasan adalah dalam rangka untuk sebagai memunculkan kader-kader, para dai, mubaligh, para ulama yang tafakuh fiddin. Yang kedua adalah paradigma berpikirnya Bapak Muhammad Nasir yang ingin memunculkan para kader-kader teknokrat yang memiliki pemahaman dan loyalitas terhadap agama yang cukup. Secara tidak sadar bahwasanya ide kita di pesantren Persis itu adalah rata-rata adalah paradigma karakter pendidikan yang Hasan. Meskipun dalam kenyataannya, realitas pelaksanaannya, paradigma pendidikan Muhammad Nasir ini juga terlaksana dalam keseharian. Oleh karena itu, saya sepakat tadi yang dikatakan bahwasanya tidak semua lulusan atau alumni Persis itu kemudian mendalami pendidikan agama secara khusus. Alumni Persis cukup menyebar di berbagai macam bidang, keilmuan, profesi, dan semuanya. Namun di antara para alumni-alumni tersebut yang menyebar, ada sejumlah orang yang masih konsisten, kemudian membina keilmuannya dalam bidang keagamaan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Yang kemudian yang kedua, secara kurikulum yang dimiliki oleh pesantren Persis sesungguhnya sudah jauh melampaui dari kurikulum-kurikulum yang ingin dicapai oleh lembaga-lembaga lain. Sebagai ilustrasi contoh, dahulu pada tahun 80-an, terutama kita sekarang dalam kondisi pandemi, yang sekarang semuanya dilakukan dengan jarak jauh, pendidikan jarak jauh, bahkan tahun 80, pesantren Persis Bangil pada saat itu memiliki kursus tertulis jarak jauh. Jadi sebelum ada kuliah jarak jauh, sebelum ada webinar dan seterusnya, ide gagasan itu sudah pernah ada. Mahat Ali diantaranya juga sudah pernah ada. Yang menjadi tantangan kita adalah, dan satu lagi data yang ingin kami sampaikan, yang kami dapati di sejumlah pesantren-pesantren, meskipun pesantren-pesantren tersebut adalah bukan milik dari organisasi Persatuan Islam, khususnya di Jawa Timur, hampir di sejumlah pesantren itu adalah pengurus, pembina, pengajar, dan seterusnya, banyak yang kemudian diambil dari pesantren-pesantren Persis. Itu adalah realitas yang tidak kita pungkiri. Artinya secara sumber daya manusia kita memiliki jumlah yang lumayan banyak. Yang menjadi tantangannya itu adalah kita menerbitkan, memunculkan kader-kader mubaligh yang cukup banyak, tetapi kita tidak memiliki penyebaran pesantren-pesantren Persis yang cukup merata dan banyak di sejumlah daerah. Ini merupakan tantangan bagi kita. Dan itu sangat dinanti oleh masyarakat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kehadiran pesantren Persis adalah merupakan sebuah kebutuhan di masa sekarang ini, di mana kita yakin ataupun tidak, kalau kita mau melakukan sebuah penelitian, pesantren-pesantren Persis masih menjadi pesantren yang diunggulkan di masyarakat. Terutama secara khusus dalam hal masalah tafakuh fiddin. Dari berbagai macam kalangan dan dari berbagai macam latar belakang masyarakat, sekarang banyak yang kemudian berbondong-bondong belajar di pesantren Persis. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Kita dulu bahkan murid-murid dari pesantren itu datang dari beberapa luar negeri. Teman saya satu kelas dahulu ada dari Mali, Afrika. Teman saya sekelas ada yang dari Singapura. Teman saya sekelas ada yang dari Malaysia. Jadi kebutuhan masyarakat terhadap pesantren Persis sangat besar sekali. Dan itu dibuktikan sejumlah pesantren-pesantren, bahkan khususnya Bangil ini mempunyai satu corak tersendiri, banyak pesantren-pesantren putri itu banyak mengadopsi dari pola pendidikan asrama yang diselenggarakan di pesantren Persis Putri. Jadi kita punya keunggulan yang sangat luar biasa, masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk menyelenggarakan pendidikan, mendidik masyarakat, dan mendidik
generasi-generasi penerus bangsa untuk menerbitkan para ulama dan pemikir-pemikir yang kita tidak pungkiri bahwasanya kehidupan manusia memiliki sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Aceng Zakaria, bahwasanya bukan hanya sekedar aspek agama tetapi juga aspek kehidupan yang juga menjadi tuntutan kebutuhan manusia. Oleh karena itu kalau kita baca dalam konon pendidikan yang ditulis oleh Hasan, yang disampaikan oleh Hasan, demikian juga yang diselenggarakan di pesantren-pesantren, bahwasanya di antara tujuan yang itu termaktub juga dalam kurikulum pesantren, bahwasanya adanya sejumlah materi-materi pendidikan umum adalah dalam rangka untuk supaya para generasi atau kader ulama tersebut memiliki wawasan yang cukup dalam ilmu pengetahuan dan memiliki kemandirian dan bisa bergerak meluaskan perkembangan ilmunya di bidang-bidang yang lainnya. Itu adalah sebuah pandangan optimisme sekaligus tantangan bagi kita, termasuk sekarang di Jawa Timur dari pesantren Abu Hurairah, insya Allah akan segera membangun pesantren Persis yang berada di wilayah Banyuwangi. Itu sebagai kabar baik bagi kita semua, hingga penyebaran pesantren Persis tersebut ada di sejumlah wilayah yang merupakan masyarakat menanti kehadirannya. Kemudian poin-poin berikutnya yang ingin kami sampaikan, selain tentang masalah dua paradigma pendidikan dan masalah penyebaran, tentang masalah kurikulum, kita memiliki bahan yang sungguh sangat banyak, bahkan orang lain mengkaji. Saya ceritakan, dari sejumlah buku-bukunya Hasan dan Abdul Qadir Hasan, itu ada yang melakukan sebuah kajian dan kemudian menjadikannya sebagai sebuah pola pendidikan bagaimana mentafsirkan Al-Quran. Nah, ini merupakan langkah yang sangat inovatif dari kamus Al-Quran, dari tafsirnya Hasan Al-Furqan tersebut, dimunculkan sebuah inovasi metode pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan memahami Al-Quran. Nah, langkah-langkah inovasi ini sangat cukup baik sekali. Namun kita tidak lakukan, bahkan orang lain yang melakukan. Seperti juga bukunya Ustadz Aceng Zakaria di antaranya. Nahwu dan sorofnya itu ini juga diperlukan langkah inovasi untuk melakukan pola-pola pendidikan atau satu kursus tersendiri yang berbasis dari keilmuan-keilmuan yang sudah dimiliki di lingkungan pesantren Persis. Jadi secara kekayaan sumber daya manusia, kekayaan kurikulum, kita sungguh sangat matang. Kita sudah kaya. Yang jadi masalah, tantangan kita adalah penyebaran pesantren, kemudian melakukan jenjang pendidikan yang kita ini secara umur cukup tua, tetapi tidak memiliki jumlah yang dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Sebagai langkah solusi yang ingin kita tawarkan adalah secara fundamental, pesantren Persis memang saya sepakat bahwasanya pesantren Persis adalah bukan titik akhir dari pendidikan seorang kader, baik itu untuk tafaqufidin dan yang lainnya, masih memerlukan jenjang-jenjang pendidikan yang berikutnya. Maka Persis juga dengan langkahnya mendirikan universitas adalah sangat luar biasa, dan ini harapannya bisa lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan pesantren-pesantren dan pendidikan-pendidikan yang lainnya dari usia-usia yang berbeda-beda tersebut bisa diselenggarakan di sejumlah daerah. Ustadz sekalian yang saya hormati, sebagai contoh ini betapa orang-orang sekarang, masyarakat, sangat membutuhkan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Persis. Kami punya TK. TK itu dahulu didirikan adalah sekedarnya saja dalam rangka supaya anak-anak ustadz yang dalam kondisi mengajar tidak jauh dari lingkungan pesantren, maka dibuatkan TK.
Di situ anak-anak terjaga, ustadz-ustadznya mengajar. Lambat laun ternyata model pengajaran yang dilakukan di TK tersebut menjadi atau ditanggapi sangat positif sekali oleh masyarakat dikarenakan ternyata lulusan-lulusannya adalah lulusan-lulusan yang diterima di sekolah-sekolah dasar dengan baik dan mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa, pandai, terampil. Nampaknya budaya kritis itu membuat orang cepat terampil dan cepat pinter. Beberapa tokoh Nahdlatul Ulama bahkan menyekolahkan anaknya di TK. Mereka kadang-kadang ada yang pernah dicibir oleh masyarakatnya, kalangannya mereka. Mereka punya pendidikan, kenapa anaknya disekolahkan di Persis? Katanya mereka menjawab simpel, saya pengen anak saya cerdas, saya pengen anak saya pinter, maka saya sekolahkan di lingkungan Persis. Itu adalah sebuah realita yang kita tidak bisa pungkiri. Jadi masyarakat sangat butuh kehadiran kita di segala level pendidikan yang ada. Jadi secara kurikulum, urgensi pesantren-pesantren Persis atau lembaga-lembaga pendidikan di Persatuan Islam adalah menjadi kebutuhan di masyarakat. Dan ini juga Ustaz diantaranya yang ingin saya sampaikan, di masa sekarang ini yang di mana Papua bergejolak dan beberapa wilayah lain bergejolak, kami pernah mendengar alumni-alumni kami yang berada di wilayah Papua dan seterusnya, di antaranya langkah untuk mencegah disintegrasi bangsa saat ini adalah kehadiran lembaga-lembaga pendidikan Islam dan Islamisasi di wilayah Papua. Karena dengan Islam, mereka tidak ingin berpisah dari NKRI. Justru pada saat Islamisasi tersebut lamban dan seterusnya, muncul ide gagasan disintegrasi itu bukan dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini tantangan berat sekaligus menjadi sebuah peran yang harus kita suguhkan. Dahulu Bapak Muhammad Nasir telah menyuguhkan dengan kehadiran istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita diantaranya melanjutkan gagasan tersebut adalah bagaimana menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut dengan meminimalisir adanya disintegrasi, potensi disintegrasi bangsa dengan menyelenggarakan pendidikan-pendidikan dan upaya Islamisasi di masyarakat-masyarakat yang seperti itu. Dan alhamdulillah seringkali kita menerima santri-santri bawaan dari para mu'alaf yang dari wilayah-wilayah tersebut, kemudian sekembalinya mereka di tempat masing-masing, kemudian mereka melakukan upaya-upaya Islamisasi dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di masyarakatnya. Kita tahu bagaimana dahulu Ahsan berkomunikasi dengan Bung Karno di Endeh, itu pun kemudian meninggalkan sebuah bekas di masyarakatnya di Endeh sana tentang pemahaman-pemahaman yang kita ajarkan di lingkungan Persis. Ini tantangan Ustaz bagi kita semuanya, terutama bagi Bidgar Tarbiyah untuk meluaskan jangkauan wilayahnya di berbagai wilayah-wilayah di Indonesia. Tentang pendidikan khusus, nampaknya undang-undang pendidikan kita sudah mulai membuka potensi, dan masalahnya adalah pesantren kita ini akan on track sebagaimana sekarang yang kita lakukan ini dengan kurikulum yang ada, atau kita harus berbelok arah menjadi pesantren-pesantren yang secara khusus untuk mewujudkan cita-cita menerbitkan kader dan generasi-generasi para mubalik tadi. Atau kita harus mendirikan sebuah lembaga pendidikan baru untuk mengkader dai secara lebih eksklusif, intensif, sehingga tujuan untuk kader-kader dakwah ini bisa terpenuhi. Dan kita juga punya masalah yang harus kita selesaikan juga, lembaga pendidikan yang kemudian menerbitkan kader-kader ulama nantinya yang akan duduk di Dewan Hizbah, itu juga perlu kita pikirkan. Jadi lebih khusus lagi, Dewan Hizbah kita hanya masih berada di lingkungan pusat saja, sedangkan Dewan Hizbah kita di wilayah-wilayah atau di titik-titik tertentu wilayah-wilayah yang kita punya, kita belum banyak memiliki kader. Itu di antara tantangan kita, Ustaz.
dalam bidang keilmuan, inovasi dalam bidang pengetahuan metode dalam memahami ajaran-ajaran dan disiplin-disiplin ilmu itu perlu untuk kita tajamkan lagi. Meskipun secara bahan kita sudah punya. Di pesantren Persis memang di Bangil khususnya melalui sejumlah perjalanan dari mulai di masa Hasan, kemudian di masa Allahyarham Ustaz Abdul Qadir Hasan, kemudian di masa bagaimana kita dituntut para alumni-alumni kami bisa melanjutkan di perguruan tinggi, maka kita melakukan kombinasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren dan tanpa sedikit pun mengurangi secara fundamental kurikulum pesantren. Pendidikan seperti tauhid, akidah itu tetap kita ajarkan meskipun tuntutannya adalah mata pelajaran akidah akhlak. Akhlak ada sendiri, akidah ada sendiri, tafsir ada sendiri, ilmu tafsir ada sendiri, hadis diajarkan sendiri, ulumul hadis juga diajarkan sendiri, usul fikih diajarkan sendiri, bahasa Arab dengan segala macam cabang ilmunya, nahwunya, sorofnya, bahkan balaghahnya tetap diajarkan. Akan tetapi kenyataannya memang tidak semua alumni nantinya terjun secara spesifik dan secara khusus dalam hal masalah-masalah keagamaan ada di bidang-bidang yang lainnya. Dan kalau kita belajar lulusan-lulusan pesantren ini pada saat berada di luar negeri menginjak ke perguruan tinggi dan seterusnya, hampir semua mata pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi kami pernah dapatkan di pesantren secara dasarnya. Itu kesimpulan kami Ustaz. Sebagai langkah resolusi, nanti di muktamar kita harus bisa cetuskan dalam rangka untuk penyebaran pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan pesantren, kita satukan antara para ulama dengan para agniya. Jihad kita di titik dua itu. Jihad secara dakwah kemampuan tafakuh fiddin dan jihad maliyah kita tumpukan di organisasi Persis ini, terlebih khusus di bidang garapan, di Bidgar Tarbiyah, sehingga kita bisa mempunyai jangkauan wilayah-wilayah pendidikan yang lebih luas lagi dan lebih beragam lagi. Itu harapan dari kami, dari Bangil. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Suud, luar biasa. Jadi beliau mengulas ya bahwa kurikulum di pesantren Persis ini sudah sangat cukup ya untuk level sampai mu'alimin, mempersiapkan calon-calon ulama. Beliau juga menyetujui apabila dikembangkan nanti ada Mahad Ali sebagaimana juga sudah dikembangkan di Bangil, dan nanti Ustadz Jaya juga menjelaskan tentang tradisi Mahad Ali di Kota Bandung ya yang berkembang tapi dikembangkan oleh para asatidnya ya, Ustadz Usman Solehuddin, Ustadz Romli, Ustadz Ikin Sodikin dan yang lainnya. Alhamdulillah saya kira ini tradisi yang sangat baik. Nah, tinggal nanti ini dijadikan sebagai rekomendasi ya oleh PP Persis di muktamar nanti untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan yang penting ini pesan yang disampaikan Ustadz Suud adalah sudah saatnya pesantren Persis memikirkan menyebarluaskan pesantren Persis bukan hanya di Jawa Barat, kelihatannya begitu ya. Karena kalau tadi Ustadz Iqbal kan tidak bicara soal penyebaran karena di Garut sudah sangat banyak kan itu pesantren Persis itu. Tapi kalau di Bangil sedikit sekali. Nah, jadi ini memang perlu juga menjadi perhatian kita. Jadi ke depan insya Allah PR kita adalah mengembangkan pesantren Persis di luar Jawa Barat, Ustaz. Di luar Jawa Barat. Karena di Jawa Tengah, Jawa Timur sangat sedikit masih. Ada Ustadz Asep Abdul Hamid yang kabarnya baru sembuh ini ya, di sakit Ustadz ya. Mudah-mudahan terus sehat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dipersilahkan Ustadz, kita punya waktu 20 menit ini untuk menyampaikan paparan dari Ustadz Asep. Ya maksimal saja, nanti kalau kurang tidak apa-apa. Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Asatidatil kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya hanya menambahkan saja dari beberapa mudir am. Akan tetapi saya lebih tertarik berbicara tentang pesantren Persis itu sendiri. Dari yang saya amati, memang alumni pesantren Persis itu hampir sama dengan alumni madrasah aliyah pada umumnya. Karena memang yang menjadi PR kita itu adalah hari ini kita berdiskusi. Benda juga dulu mengalami hal yang sama. Dulu di pesantren Benda itu ada istilahnya santri mukim, santri kalong. Santri kalong itu adalah santri yang didugdag dari rumah. Ketika kami evaluasi hasilnya, terutama dalam karakter santri yang tinggal di pondok atau mukim, memiliki dalam tanda kutip akhlak yang lebih baik daripada mereka yang di rumah. Bahkan dalam bidang akademik juga. Akhirnya kami bersama Ustadz Sidik Alawiyaraham hampir setiap tahun berdiskusi bagaimana caranya supaya santri ini bisa mempunyai kualitas yang sama, bahkan memiliki kualitas yang lebih baik. Akhirnya pada tahun 2003 kami merubah sistem seperti pesantren Persis pada umumnya dalam tanda kutip menjadi pesantren dalam bentuk boarding school. Ketika itu tahun 2000-an lagi ngetrennya dibuka sekolah-sekolah boarding school. Terutama kalau di Jawa Barat itu di daerah Sukabumi. Di awal-awal kami pernah mengadakan studi mukoronah, studi banding ke Gontor Putra, Gontor Putri, bahkan sampai 2 kali ke pesantren As-Salam Solo, kemudian pesantren Wali Songo Ponorogo, bahkan di wilayah barat juga di Sukabumi yang waktu itu menjamur, dirinya pesantren-pesantren yang dengan biaya yang mahal, kami ke sana untuk mengkaji, mencari ilmu. Akhirnya dari tahun 2003 pesantren Benda mengasramakan semua santrinya. Memang diskursusnya itu saya kira hampir sama. Kalau pesantren ini semuanya diasramakan, kasihan yang dekat. Masa yang dekat harus tinggal di pondok? Argumen itu bertahan sampai bertahun-tahun. Walaupun pada akhirnya kemudian kami putuskan untuk diasramakan. Yang menarik dari hasil studi mukorona sebetulnya adalah pesantren Wali Songo. Yang ketika itu pimpinan pesantrennya itu adalah Ketua PW Persis Jawa Timur. Yang menariknya itu di pesantren Wali Songo tidak semua santri tinggal di pondok, akan tetapi santri bisa yang ada di lingkungan pondok itu bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di pondok walaupun mereka tinggal di rumah. Dan hasilnya kualitasnya hampir sama. Bahkan kami pernah mengambil beberapa asatid alumni dari Wali Songo ini untuk menjadi murobi-murobiyah di pesantren. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya juga bagus karena memang hampir berdekatan, bertetanggaan mungkin dengan Gontor. Terakhir kami juga mengadakan studi ke pesantren Bina Madani, Magelang, kemudian pesantren Iskariman di Solo untuk mencari tahu tentang metode pembelajaran karena dua pesantren ini adalah pesantren yang tahfidz, akan tetapi santrinya memiliki keilmuan di bidang umum juga yang terkenal di wilayahnya. Upaya kami untuk alumni supaya alumni pesantren ini tetap minimal walaupun memang tadi dikatakan dan kita juga sepakat tidak semua alumni dari pesantren itu memiliki kemampuan untuk menjadi ulama, paling tidak
ya 10% atau paling tidak 1% dari mereka ada yang bisa menjadi ulama. Saya kira ini apa yang kami lakukan terutama di bidang kurikulum. Kami mencoba sedemikian rupa melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih efektif, apakah dengan sistem blok atau dengan sistem, ada beberapa mata pelajaran yang tidak diajarkan, anak cukup belajar autodidak saja di rumah, di asrama. Akan tetapi nanti ada evaluasi. Kemudian yang sangat penting adalah yang kadang-kadang oleh sebagian kita, perhatian kita terhadap pengelolaan kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra santri di luar KBM ini sangat penting. Bahkan karena mereka kegiatannya itu merasa bebas, kemudian mereka bisa mengekspresikan diri, hasilnya itu bisa luar biasa kalau dikelola. Makanya kami di sini di Pesantren Benda mencoba untuk meminis bagaimana kegiatan ekstra ini terminis dengan baik. Sehingga kami bisa melihat hasilnya. Mereka mempunyai skill, kemudian ada peningkatan di bidang karakter terutama ini. Yang sangat harus kita perhatikan sekali adalah sebetulnya menurut hemat kami, dari pengalaman kami selama ini adalah perhatian pengelolaan pada sistem kepembinaan. Ketika anak atau santri di KBM dari jam 7 sampai dengan setengah 3, itu banyak asatid yang memperhatikan mereka. Akan tetapi setelah itu, terutama kami yang di sini yang di pondok, setelah mereka KBM, sampai mereka tidur, kemudian bangun kembali, ini harus diperhatikan, harus dikelola sedemikian rupa. Pengelolaan yang sedemikian rupa ini bisa menjadi luar biasa hasilnya. Jadi bukan hanya output yang dilihat dari kegiatan KBM saja, akan tetapi juga dilihat dari bagaimana proses pembiasaan sehari-hari santri di pondok. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga terkait kaderisasi ulama di Pesantren Benda mencoba meregulasi kegiatan daurah tahfidz. Setiap awal tahun ajaran santri wajib mengikuti daurah tahfidz. Kemudian nanti hasil hafalannya selama daurah tahfidz selama 1 bulan itu di murojaah setiap hari selama 1 tahun. Berharap dari hafalan mereka itu bisa mungkin. Kemudian kami juga membuka kelas tahosus. Sudah tahun kedua kami buka kelas tahosus ini. Kelas tahosus ini bukan kelas yang dulu pernah kami buka, yaitu jika ada santri yang ingin masuk ke tingkat mualimin, dia itu lulusan SMP, maka dia masuk kelas tahosus. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi di Pesantren Benda. Jadi walaupun dia itu lulusan SMP, sanawiyah umum, kalau mau masuk pesantren itu boleh ke tingkat mualimin asal lulus saja testingnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan program tahusus ini adalah program setingkat mualimin, mereka santri mualimin diambil dari 10 besar santri baik putra atau putri. Jadi ada 10 orang putra, 10 orang putri yang mempunyai hafalan paling banyak, minimal 10 juz mungkin. Dengan dites terlebih dahulu, dites berupa motivasi dan kecepatan hafalan. Mereka setiap hari menghafal Al-Quran, kemudian juga ada pembelajaran ulumuddin, seperti Al-Quran, tafsir, hadis, ilmu hadis,
Pokoknya ilmu-ilmu ulumuddin ditambah lagi bahasa Arab konvensional, kemudian bahasa Arab kontemporer. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris speech, kemudian ada retorika dakwah, dan mereka diperlakukan secara khusus. Bukan hanya perlakuannya yang khusus, pesantren juga memberikan fasilitas yang khusus kepada mereka. Nah, berharap mereka itu nanti setelah 3 tahun mempunyai hafalan 30 juz mungkin, kemudian tafakuh fiddin, dan mereka bisa berdakwah. Karena memang mereka dilatih setiap hari ada berkeliling ke Masjid Jamiah untuk menjadi imam subuh. Kemudian juga mereka menjadi mubalig. Sebelum mubalig yang aslinya tampil, santri tahasus ini tampil terlebih dahulu. Berharap paling tidak, walaupun tidak semua alumni pesantren Persis itu menjadi ulama, kami berupaya minimal alumni dari kelas tahusus ini mereka bisa menjadi ulama. Bahkan rencana kami, rencananya itu adalah dari kegiatan daurah tahfidz, kemudian dilanjutkan mereka yang gemilang di dalam hafalannya masuk ke kelas tahusus, kemudian setelah kelas tahusus atau tingkat mu'alimin, mereka kami arahkan ke perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Sebetulnya kami juga mempunyai cita-cita ingin membuka ma'had hali untuk jurusan fikih. Mohon doanya saja. Yaitu jadi program yang ada di pesantren kami untuk menggiring bagaimana bisa menciptakan generasi paling tidak ada yang menjadi ulama, walaupun memang persentasinya tidak banyak. Saya kira itu sharing dari kami tentang apa yang kami lakukan di pesantren Benda untuk tetap konsisten menghasilkan ulama, juama di masa yang akan datang. Saran kami terhadap PP Persis, sebaiknya kita berdiskusi untuk membicarakan tentang masalah kurikulum. Karena kurikulum kita itu sepertinya berat. Jadi kalau ke pesantren itu seperti anak mau masuk ke sebuah jurusan, kamu ngambil jurusan apa? IPA umpamanya, maka yang ditakuti adalah matematik, fisika, biologi, kimia. Ketika masuk pesantren, kamu mau masuk apa pesantren? Kamu siap nahwiyahnya, i'rab, dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu yang harus kita persiapkan, bagaimana supaya anak-anak kita tidak takut terhadap mata pelajaran-pelajaran yang mendukung untuk ulumuddin. Walaupun memang kami merasakan fenomena sampai hari ini banyak sekali orang tua yang ingin menyekolahkan, menyantrikan anaknya di pesantren kami. Akan tetapi tentu saja hal itu tidak menjadi gambaran bahwa nanti output dari pesantren ini kemudian akan menjadi sesuai apa yang kita harapkan. Saya kira itu sharing saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 15 menit ini Ustaz Asep ya, alhamdulillah. Tapi isinya luar biasa. Tadi menjelaskan tentang komitmen ya pesantren Persis Benda dari mulai eksperimen untuk mengasramakan semua. Nah ini di antara pesantren Persis yang tidak semua pesantren bisa melakukannya. Jadi hanya beberapa pesantren Persis ya yang semuanya berada di asrama seperti Bangil, Benda, kemudian di Lembang, di Cipatat, dan beberapa yang lain. Rata-rata hampir semua pesantren Persis ini double, ada yang di asrama, ada juga yang pulang masing-masing. Saya kira eksperimen ini patut menjadi salah satu model pengembangan lembaga pendidikan Persis secara umum dan juga lembaga keulamaan di pesantren Persis. Tadi ada ada saran ya, bukan saran, sebenarnya sudah mau dilakukan oleh pesantren Benda, yaitu memilih ya kader-kader yang memang punya orientasi untuk menjadi ulama sudah 2 tahun ya untuk menjadi ulama ini, diasramakan kemudian dididik secara khusus ya untuk menjadi ulama. Nah ini
saya kira nanti patut menjadi perhatian juga rekomendasi di Muktamar PP Persis untuk difikirkan ya ke depan pengembangan lembaga kaderisasi keulamaan khusus. Tadi Ustadz Asep juga menyarankan nanti akan bukan menyarankan, menyampaikan akan dikembangkan khusus ma'had ahli dalam bidang fikih. Nah, kita dukung mudah-mudahan ini juga bisa dilaksanakan dalam waktu yang dekat ya supaya kita punya lebih banyak model lagi. Terakhir kita akan mendengarkan Ustadz Nasruddin Syarif ini yang dalam 2 tahun ini mengembangkan pesantren Situ Aksan ya, dulu hanya madrasah diniyah saja dan ibtidaiyah ya, sekarang dikembangkan sanawiyah muallimin yang secara khusus ini ingin mengembangkan ya pesantren untuk khusus diniyah. Nah, baik, kita akan dengarkan Ustadz Nasruddin Syarif yang sudah hadir di studio. Dipersilakan Ustadz Nasruddin untuk menyampaikan paparannya.